Halo Masa Himatek dan HMPG, selamat datang di Super Duper Pro, tutorial software Super Pro hasil kolaborasi Divisi Akademik Himatek bersama dengan Divisi Akademik and Welfare HMPG. Pada episode 7 kali ini kita akan membahas kristalisasi dan kromatografi. Kenalin, aku Andrew dari PG20 sebagai moderator Super Duper Pro. Tutor kita kali ini adalah ada Kak Fania Deriani dan Kak Vincent Valentino dari PG17. Boleh Kak untuk memperkenalkan dirinya dulu? Halo semuanya, perkenalkan aku Fania Deriani, bisa dipanggil Fania dari PG Angkatan 2017. Halo semua, kenalin kembali, nama aku Veve dari Teknik Pangan 2017. Oke, untuk kakak-kakak boleh langsung untuk memaparkan materinya ya. Oke, jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan aku Fania dari PG 2017. Nah, jadi hari ini aku akan membahas mengenai proses peralatan kristalisasi pada Super Pro Designer. Nah, jadi kristalisasi itu apa? Jadi kristalisasi itu proses pembentukan kristal. Nah, kristal itu adalah bahan padat dari larutan biasanya, ataupun sebenarnya bisa gas juga, tapi umumnya sih dari larutan. Nah, hanya partikel-partikel murni yang bisa mengalami proses kristalisasi dan menjadi kristal. Nah, pengantarnya seperti itu, dan sekarang kita akan langsung masuk ke Super Pro-nya. Nah, jadi awal-awalnya kita akan start a new process file, kita klik OK. Nah, kita bisa pilih kan sebenarnya bisa mau batch atau mau continuous, tapi sebenarnya sih mirip-mirip aja untuk konsepnya ini, cuma bedanya kalau misalkan batch kan ada schedulingnya, ada batch time-nya gitu. Jadi kalau untuk pencontohan dari peralatannya aku pakai continuous aja ya. Jadi kita pilih continuous, kita klik OK. Nah, di Super Pro ini mula-mula kita harus masukkan dulu pure components-nya. Nah, ini ada di task. Lalu kita pilih pure components-nya mau apa, kita register. Nah, contohnya kalau di sini aku pakai glucose aja ya. Glucose, kita pilih register. Nah, di sini jadi udah glucose. Nah, biasanya juga udah ada nitrogen, oksigen, dan water. Kita klik OK. Nah, untuk kristalisasi sendiri, peralatannya ada di unit procedures, di phase change. Nah, di sini ada crystallization. Kita masukkan. Oke, jadi aku jelasin dulu konsep dari kristalisasi. Di Super Pro ini sebenarnya alatnya itu digunakan setelah proses evaporasi. Nah, proses evaporasi itu kan untuk mengentalkan suatu larutan ya, jadi konsentrasi tertentu. Nah, produk dari evaporasi ini akan dimasukkan ke dalam proses ke unit kristalisasi dan akan membentuk kristal. Nah, biasanya tuh dipakai dalam industri gula. Jadi misalkan evaporasi dari larutan gula dan bentuk larutannya lebih pekat dan nantinya dapat dikristalisasi untuk membentuk kristal-kristal gula seperti itu. Jadi untuk kristalisasi sendiri ini ada 3 aliran, di mana yang pertama ini ada aliran feed atau umpan, lalu ada vapor dan juga produk. Nah, produk dari alat kristalisasi ini sendiri adalah produk yang berbentuk kristal. Nah, jadi kita masukkan dulu alirannya. Aliran feed, aliran vapor, dan juga aliran produk. Nah, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu kan, apa aja nih yang ada di aliran masuknya. Nah, misalkan ada glucose dan juga ada water. Nah, di sini aku ubah komposisinya misalkan jadi 20 kg per hour, di mana misalnya glucose ini ada 80% dan juga waternya ada 20%. Kita klik OK. Ini suhu masuknya 25 derajat aja. Kalau misalkan kalian mau adjust temperaturnya juga bisa di sini kalian ubah. Kita klik OK. Nah, setelah kita udah tahu aliran masuknya ini ada apa aja, baru kita masuk ke unit kristalisasinya. Nah, kita klik kanan, kita pilih operation data. Nah, di operation data ini yang pertama kali kalian lihat itu adalah operating pressure.
Nah, operating pressure ini langsung kalau di set sama SuperPro-nya itu di 1 bar. Nah, di sini kalian bisa set by user, kalian bisa ubah-ubah nih, misalnya pressure-nya mau berapa, misalkan mau 2 bar. Oke, kita coba 2 bar. Lalu juga untuk proses power consumption-nya itu ini digunakan untuk agitasi ya. Nah, di sini di setnya sih udah standar power, jadi kita ikutin aja. Lalu selanjutnya volume. Nah, pertama-tama bakal ada residence time atau waktu tinggal. Nah, ini kalian bisa set aja, misalkan aku mau 1 jam. Nah, working atau vessel volume itu jadi kalian tuh mau volume di tangkinya itu tuh mau berapa persen gitu. Nah, di sini sih dia udah langsung set 90%, kita ikutin aja. Dan juga minimum allowable dan max allowable-nya ini udah ditentuin juga 15 dan 90. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah juga kalau misalkan kalian mau limit minimalnya nggak mau 15%, misalnya mau 20% atau berapa itu boleh. Di sini kita ikutin aja. Nah, selanjutnya adalah evaporation data. Nah, ini seperti yang tadi aku sampaikan, kalau umumnya si kegunaan dari si kristalisasi ini kan digunakan setelah unit evaporasi. Nah, jadi kalau misalkan ada proses evaporasi sebelumnya, di sini kalian diklik gitu ya. Perform evaporation prior to crystallization. Nah, misalkan kita kan tadinya mau menguapkan air ya, misalnya menguapkan air agar larutan gulanya lebih pekat gitu. Misalkan di set waternya ini persen evaporasinya 70% pada saat di evaporasi ya. Misalkan temperature 100 derajat Celcius, terus evaporation heat-nya 539,489 kilokalori per kilogram. Nah, misalkan reference komponennya kamu ambil water, dan di sini juga ada steam. Nah, berarti ini udah oke nih untuk evaporation datanya udah terisikan. Nah, yang paling penting adalah kristal data untuk proses kristalisasi ini. Nah, misalkan kamu mau mengkristalkan glukosa. Nah, kalau kamu pilih glukosa ini crystallizable, apakah dia bisa membentuk menjadi kristal, kamu centang. Nah, crystal formnya ini kamu pilih, dia bentuk kristalnya itu apa? Misalnya bentuknya glukosa gitu ya. Nah, di sini crystallization design komponennya itu juga glucose, misalkan yield-nya kamu mau 90%. Dan di sini misalkan crystallization temperature itu kamu maunya di suhu 15 derajat. Dengan agen pendinginnya adalah chilled water. Misalnya kamu klik OK. Nah, di sini akan keluar the crystal form of the main product cannot have the crystal form of any component including itself. Nah, jadi cara aku pribadi menanggulanginya, misal kamu mau mengkristalisasikan si glukosa ini. Nah, kamu pilih komponen yang lain selain glukosa. Nah, di sini aku pilihnya kan water, karena tadi pas masuk glukosa ini sama si air gitu kan. Nah, crystal formnya ini kamu ubah. Kamu mau kan mengkristalkan si glukosa. Nah, kamu pilih si glukosanya. Di sini kamu jadinya pilihnya non. Gitu. Nah, di sini kristalisasinya itu kita ambil si water yang tadi kan, komponennya si water. Nah, kita klik OK. Nah, ini bisa. Di sini bisa. Nah, jadi kita coba dulu ya, kita run. Nah, ternyata material and energy balancing ini successful gitu ya. Nah, sekarang kita cek ke produknya. Produknya kan kristal yang kita inginkan. Nah, produknya itu ada glucose dan juga water dengan persen glukosa itu 99%. Dan air ini cuma 0,6%. Nah, di sini aku bisa menyimpulkan kalau si glukosa ini terbentuk sebagai kristal nih. Nah, tapi caranya itu tadi di dalam kristal data di proses kristalisasinya ini kamu pilih komponen lain selain glukosa. Sehingga pada saat kamu pilih kristal formnya itu kamu bisa pilih si glukosanya itu sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya kalau A, B, C ini adalah koefisien dari kristalisasinya juga. Nah, ini sebenarnya tuh kalau dari yang aku pernah baca dan dikasih sama teman aku juga gitu, kalau si nilai A, B, C ini itu sebenarnya berpengaruh pada temperaturnya. Di mana kalau kita kan biasanya ngeset
oh kalau misalkan di suhu 0 derajat ya airnya beku gitu, jadi kita nggak perlu ubah-ubah sebenarnya. Gitu, itu asumsi sih. Nah, jadi gitu deh caranya untuk membentuk kristal. Nah, kalau di vapor ini sendiri itu karena dia mendinginkan si larutan panas, jadinya tuh ada uap air kan yang terbentuk. Nah, uap air ini yang keluar sebagai output dari vapor itu. Nah, di sini misalkan ada yang keluar itu adalah air gitu. Kayak gitu sih sejauh ini kalau untuk proses kristalisasi demikian. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, hari ini aku pengen jelasin tentang kromatografi dan ion exchange. Untuk kristalisasi, tadi mungkin udah dijelasin sebelumnya sama Fania. Nah, hari ini aku pengen jelasin tentang kromatografi dan ion exchange. Tapi sebelumnya kenalin diri lagi, nama aku Vincent Valentino dari Teknik Pangan 2017. Nah, sebenarnya aku pakai Super Pro itu cuman kepake di RP aja. Nah, di RP pun aku pakainya itu sebenarnya cuma ion exchange, cuman mungkin kromatografi itu cara kerjanya kurang lebih sama dengan ion exchange, mungkin bakal sedikit gitu gimana cara pakainya. Cuman kalau misal karena aku cek di Super Pro ini alatnya banyak untuk kromatografi gitu. Dan aku cuma pakai ion exchange, jadi misalkan nanti kalian butuh alat lain, kalian lebih bagus belajar otodidak aja gitu, karena jarang sih sebenarnya pakai alat kromatografi untuk pemrosesan gitu. Tuh. Tapi kalau misalnya nanti ada, kalian belajar sendiri aja gitu. Ini udah share screen dulu. Nah, terus untuk hari ini tuh aku mau mulai dari teorinya dulu. Wait. Oke. Untuk hari ini aku pengen jelasin mulai dari teorinya dulu. Untuk teorinya ini gini, sebelumnya kita kan ion exchange itu cara kerjanya ada resin, adsorb, senyawa tertentu dan pisah. Intinya unit pemisahan lah, ingin memisahkan berdasarkan afinitas ionnya gitu. Nah, jadi kalian mulai dulu kira-kira apa yang mau kalian pisahin, terus resin yang bisa dipakai apa gitu. Misalkan aku pengen pisahin ion tokotrienol sama tokoferol dari minyak sawit gitu. Nah, pas aku cari literatur, jenis resin yang dibutuhkan tuh 2 lit 42 LC gitu. Nah, udah dapat nih literaturnya jenis resinnya apa. Terus kita cek juga sifat resinnya apa, resin basah kuat. Terus kan dia udah bilang tuh resin basah kuat, kalian cocokin juga kira-kira misalkan yang punya aku nih, tokotrienol sama tokoferol, afinitasnya emang basah kuat atau bukan sih gitu. Jadi make sure aja kalau misalkan resinnya udah sesuai gitu. Terus temperatur operasi juga penting karena temperatur operasi itu bisa mempengaruhi kapasitas gitu. Apalagi di ion exchange itu pokoknya temperatur, tekanan itu penting. Cuman biasa yang aku temuin di literatur itu pakai tekanannya tekanan atmosfer gitu. Terus kalian cari tahu lah kapasitas resinnya berapa, terus swelling capacity-nya berapa. Nah, kalau kapasitas resin mungkin kalian udah familiar gitu. Nah, untuk swelling capacity, aku jelasin sedikit apa itu swelling capacity. Misalnya nih, aku punya tepung, aku taruh air, kan tepungnya mungkin aja mengembang kan. Nah, di resin pun sama gitu. Di resin dia pas ada umpan tertentu, dia mungkin aja punya daya serap tertentu. Nah, kan volume ketika dia sebelum serap sama setelah serap berbeda kan maksudnya ukuran kolomnya gitu. Jadi kita perlu tahu juga swelling capacity dengan tujuan gini. Pas kita masukin umpan,
si resinnya itu nggak kepenuhan, nggak sampai mepet sama kolom gitu. Jadi kita perlu tahu juga swelling capacity-nya. Setelah kita udah dapat informasi tentang kondisi operasinya, kita lanjut nih ke kira-kira berdasarkan neraca massa kalian tentuin pengotornya berapa. Tapi kan kalau kita bilang pengotornya itu kalau kita nggak batasin waktu kan berarti pengotornya banyak banget kan, kayak nggak terhingga gitu. Nah kalian kasih misalkan kalian pengen ganti resin setiap 1 shift atau tiap 3 shift gitu. Ya udah kalian hitung dalam 3 shift itu pengotor yang pengen kalian serap berapa. Misalkan nih yang aku masa pengotor yang akan dipisahkan tuh 121,73. Nah 121 121 ini aku bagi sama kapasitas untuk dapat si volume resin gitu. Karena kan kapasitas resin ini berapa jumlah pengotornya yang bisa diserap per meter kubik dari resinnya, atau juga ada yang kapasitas resinnya massa per massa gitu. Tapi ini kebetulan aku dapatnya massa per volume. Kalau misalnya nanti kalian dapatnya massa per massa, berarti kan kalian tinggal cari massa jenisnya aja gitu. Nah, aku udah dapat nih. Yang mesti kalian perhatiin di sini, massa pengotor di sini, ini massa dari si yang kalian akan serap, bukan yang akan dilewatin gitu. Ini juga jadi perhatian. Kalian kan udah dapat nih volume resinnya berapa. Setelah itu, lanjutlah kalian hitung diameter packingnya, kan udah dapat volume, kan bisa dong hitung diameternya dengan dengan kalian cari tahu tinggi packing yang sesuai berapa gitu. Setelah itu kalian udah dapat diameter packing, kalian udah dapat nih sorry. Jadi gini, untuk kan udah dapat volume resin. Nah, si volume resinnya itu di sini pakai persamaan ini buat kalian cari diameter packing, ya kan? Kalian udah dapat diameter packing, ini tinggi packingnya ini bukan tinggi packing sebenarnya, tapi perbandingan antara tinggi dengan diameter. Misalkan kalau yang ini lebih ke ini sih, lebih ke kata dosen tuh sense of engineering lah gitu. Kayak kalau misalnya kalian lihat kolom itu kira-kira perbandingannya berapa sih diameter sama tingginya. Nah, aku masukinnya ini 1/1,5 gitu. 1/1,5 ini maksudnya 2/3. Jadi aku melihat tinggi diameternya itu perbandingan antara diameter dengan tingginya itu 2/3 gitu. Jadi aku masukinnya 1/1,5 buat dapat diameter packingnya. Setelah kalian udah dapat diameter packingnya, kalian baru bisa cari tinggi kolom. Tinggi kolom ya kalian hitung aja. Tapi di sini yang jadi catatan, volume resin ini kalian jangan lupa ditambahin dengan swelling capacity. Misalkan tadi kan aku swelling capacity-nya 50% gitu. Berarti kan 1,5 dikali volume resin total gitu, supaya si volume kolomnya itu udah kita estimasi ketika dia terjadi swelling gitu. Ini buat dapat volume kolom. Nah, nanti volume kolomnya kalian pakailah untuk hitung tinggi kolom gitu. Ini sebenarnya kalau metode aku hitung itu diameter packingnya itu pakai volume resin. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kayak mau pakai volume resin atau volume kolom. Kalau misalnya kalau aku hitungnya pakai volume resin, sebenarnya aku nggak tahu sih kenapa aku bisa kayak gitu. Cuman menurut aku lebih bagus kalian hitung volume kolomnya dulu, baru cari diameter sama tinggi kolomnya dengan perbandingan tadi aku pakainya 2/3 ya. Gitu. Itu untuk mengenai teorinya. Terus kita lanjut ke Super Pro-nya. Lanjut ke Super Pro. Bentar ya. Nah, ke Super Pro-nya. Di sini, kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi, di Ion Exchange itu kan ada umumnya ada 3 aliran gitu. Aliran si umpannya, terus aliran nanti pencuciannya, sama aliran untuk regenerasi. Aku review sedikit ya tentang
teorinya juga gitu. Kalau misalkan nih aku ada senyawa A sama B, aku pengen pisahin B yang bakal melekat di resinnya. Kan berarti larutan A sama B aku masukin nih, larutan A sama B masukin, B melekat. Tapi kan udah A ngalir kan, tapi kan masih ada A yang menempel kan. Nah, baru kita kasih aliran washing di situ. Aliran washing itu bertujuan untuk menghilangkan senyawa A yang masih tertahan di dalam kolom. Udah A-nya udah pergi, berarti sisa B dong yang melekat di resinnya. Nah, B-nya ini kan kita nggak mungkin didiemin kan, maksudnya pas kita mau pisahin, kita juga mau ambil bagian yang kita bakal pisahin ya kan. Nah, cara kita angkat dari resinnya itu dengan cara masukin larutan regenerasi. Biasa larutan regenerasi ini larutan yang afinitasnya lebih kuat dibandingkan B tadi. Jadi dia itu bisa afinitas terhadap resinnya lebih kuat. Jadinya dia ngangkat permukaan yang melekat dengan B-nya. Dia ngangkat terus gantiin posisi si B dengan si agen regenerasi itu. Jadi kalau di sini itu umpan di yang Super Pro aku di sini umpannya itu S027. Nah, kalau misalkan regenerasinya itu aku pakai asam borat, sedangkan untuk si pencucinya aku pakai etanol. Di sini aku pakai kasus untuk mengabsorb vitamin E dari minyak sawit gitu. Kenapa aku pakai etanol sebagai washing-nya? Karena kan mungkin ini nanti maksudnya jadi pertimbangan pas kalian lagi kerjaan gitu. Kenapa aku pakai etanol? Karena etanol itu kan pelarut organik kan. Dia bisa melarutkan minyak kan. Nah, makanya aku pakai etanol supaya dia bisa membawa minyak sawit yang pengen aku pisahin gitu. Supaya dia di dalam kolomnya itu hanya ada vitamin E. Dia bawa kan minyak sawitnya. Nah, setelah udah vitamin E-nya tertempel di permukaan resinnya, sisa vitamin E-nya aja, aku baru masukin asam borat ke sini. Jadi kalau untuk unit ini, kalian bisa dapat di unit prosedur, terus ke sini, Ion Exchange. Nah, kalian nanti dapatnya dari situ. Yang putih ini, yang anak panah putih masuk ini umpannya. Terus kalau misalnya ini, sebenarnya kalian bebas mau masukin di mana ya. Di sini nggak ada aturan regenerasi di mana, washing di mana. Yang penting kalian masukin aja 2 aliran untuk washing sama regenerasi. Nah, udah masuk kan ke sini, terus udah keluar. Yang putihnya ini hasil pemisahan dari umpannya. Jadi misalkan yang contoh A sama B melekat, A-nya yang keluar. Nah, A-nya ini yang ada di aliran warna putih. Kayak gitu. Terus kalau berarti di kasus aku minyak sawitnya itu yang di aliran warna putih. Terus sebenarnya di unit ini tuh terdiri dari 3 dia udah buat jadi 3 bagian gitu. Kalau misalnya kalian lihat di operation datanya ada load, wash, sama regenerate. Nah, di load-nya ini masuknya umpan, terus nanti buat detail input nilainya aku jelasin belakangan. Ini untuk wash, dan ini untuk regenerate. Nah, kalau misalnya kalian tadi sekilas lihat, wash sama regenerate itu isinya mirip gitu. Nah, di sini anak panah putih ini kan tadi umpan. Nah, di sini itu kita bebas mau masukin wash atau regenerate, kita nanti define di alatnya sini. Jadi cara define-nya itu, kita klik di sini, yang load nanti ya, karena yang wash sama regenerate ini lebih nggak kompleks gitu. Kalau wash, kalian lihat nih, kalau aku kan nggak peduli lah nilai ini berapa kan ya. Nilai ini berapa, dia ikut template, ikut default-nya aja gitu. Kalau yang perlu kalian setting di sini, kalian tentuin wash inlet stream-nya itu yang mana. Wash inlet stream-nya itu, misal ini kan yang wash. Nah, tadi kan aku bilang yang aku pakai buat wash itu yang si asam borat, etanol kan. Sorry, ini harusnya tulisannya etanol bukan asam borat ya, sorry. Yang ini harusnya tulisannya etanol, ini asam borat. Nah,
Yang aku pakai buat WOS itu aku pakai 029 ini sebagai WOS-nya. Ini sebenarnya tulisannya asam borat tapi etanol. Terus aku udah masukin nih, in-nya untuk WOS 029. Untuk outlet-nya ini, outlet kan pas sistem di Ion Exchange ini kan sistemnya antara batch atau semi kontinu kan. Jadi dia pakai scheduling gitu. Dia pakai scheduling, jadi dia ganti-gantian load, was, regenerate, load, was, regenerate kayak gitu terus gitu. Nah, kalian untuk was-nya ini, outlet-nya ini, kalian tentuin aja caranya buat tanda panah ke bebas kemana yang si hitam sama si hitam ini bebas kemana ya. Nah nanti kalian baru define di sini. Misalkan yang hasil luasnya ini aku buatnya di 03. Karena kan aku pengen pisahin minyak sawitnya yang aku butuhkan vitamin E kan. Makanya aku keluarin yang si 03-nya itu sebagai wasnya gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat aku gabung sama hasil outputnya gitu. Kenapa aku keluarin barang hasil output? Karena kan tadi aku kasih contoh itu A kecuci kan, A dipisahkan kan, A dipisahkan itu jadi output. Nah, setelah A dipisahkan, A kan ada yang tertempel lagi. Itu ke bawah sama was kan, makanya aku gabungkan antara output sama was aku gitu, karena aku nggak butuh ke hasil pemisahannya yang hasil pemisahan awalnya yang murni gitu, karena aku butuhnya vitamin E gitu, makanya aku gabungin gitu. Tapi ini nanti tergantung kebutuhan kalian juga. Bisa aja kebutuhan kalian yang kalian butuhkan bukan yang menempel di resin, tapi yang terpisah, yang terlewat sama resin gitu. Nah, untuk was cuman masukin itu. Terus untuk regenerate sama kayak was, kalian tentuin aliran mana yang kalian pakai untuk agen peregenerasi, terus keluaran hasil regenerasinya di aliran berapa. Kalau misalnya kalian lihat yang punya aku ini ada di aliran S040. Kenapa aku buat hasil regenerasinya yang aku butuhkan? Karena kan hasil regenerasinya itu vitamin E, makanya aku pakai hasil regenerasinya, bukan pakai hasil pencuciannya atau hasil pemisahannya kayak gitu. Nah, itu cara masukin untuk si was sama regenerate. Terus, nah ini bagian paling susah untuk load-nya. Load-nya ini kan ini untuk pertama kali kita masukin umpan kan. Nah, pertama kali kalian masukin umpan, kalian nggak usah set ini, terus kalian masukin aja nilai yang bakal kalian mau pisahin ini. Kalian, caraku sih dari literatur gitu, cari di literatur kira-kira biasa hasil pemisahan ion exchange itu berapa persen, misalnya vitamin E pakai resin tadi berapa persen, aku masukin tulisnya di sini berapa persen gitu. Terus mungkin yang nilai-nilai lain kalian bisa cari di literatur atau sedikit dimanipulasi gitu, buat supaya hasilnya nggak murni-murni banget gitu. Nah, kalian kan udah dapat nih, kalian kan udah tulis nih persentase dari yang kemurnian yang hasil dari ion exchange kan. Nah, kalian masukin ke sini. Kalau aku caranya gini, aku dapat dari literatur kemurnian vitamin E setelah resin yang punya aku tadi 86,5%. Terus sisanya itu gimana aku input? Sisanya itu aku cek pengotornya ada berapa aja. Terus aku tinggal buat perbandingan tiap pengotor di sini. Aku samakan dengan tiap perbandingan pengotor yang ada di pemisahan ini gitu. Jadi perbandingan pengotornya tetap sama gitu, supaya nggak murni-murni banget dan tahu dan dapat nilai dari si pengotornya berapa. Berarti kan kayak gini asumsinya pengotornya itu tidak dipengaruhi oleh terjadi pemisahan kan. Maksudnya pengotor yang tidak utama, karena kan pengotor utamanya pasti kita harus pisahin banyak dong, tapi pengotor yang tidak utamanya tuh aku anggap aja nggak terpisah gitu karena resin kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi untuk di bagian ini tuh cara aku settingnya itu di binding berapa persen kayak gitu. Terus
Paling itu aja sih. Jadi kalian ingat aja yang putih ini. Yang putih ini untuk umpan, terus yang kalian buat 2 aliran, yang satu wash, yang satu regenerate, nanti kalian define di sini. Terus kalian udah define di sini yang mana wash, yang mana regenerate. Nah, nanti kalian define juga yang keluaran wash, yang keluaran regenerate yang mana. Selalu ingat aja yang putih ini umpan masuk, yang putih keluar itu hasil dari pemisahannya gitu. Pemisahan pertama kali, bukan hasil dari washing atau hasil dari regenerate kayak gitu. Terus kalian mungkin ada yang nanya nih, ini anak panah hitam ini terus bedanya apa sama yang hitam di sini? Jadi kan di Ion Exchange itu kalian bakal lakuin back wash kan. Nah, ini anak panah untuk back wash gitu. Anak panah misalkan kalian udah sampai ke tahap utilitas, karena kan ini udah ke utilitas kan, kayak udah bagian bersih-bersihnya lah. Nah, ini pas utilitas kalian baru mau kerjain pun nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan sebelum utilitas, ya kalian fokus ke selain backwash-nya dulu aja. Jadi backwash masuk, backwash keluar kayak gitu. Jadi nanti yang di dalam di sini mungkin kan ada yang tadi kan ada hasil regenerasi yang mungkin dia ketahan kan. Karena kan ion exchange itu bisa termakan usia juga kan, kayak dia pasti penuh dengan bahan regenerasi yang nggak bisa jadi dipisahin lagi gitu. Jadi kalian bersihinnya pakai back wash kayak gitu, atau mungkin aja ada yang vitamin E yang udah inert gitu, udah nggak bisa terlepas gitu ya. Nah, kalian pakai back wash juga kayak gitu. Tapi walaupun kalian back wash, kalian tetap harus ganti sih, misalkan harus siap jawab kira-kira gantinya berapa lama sekali gitu. Misalnya 3 bulan sekali, pertimbangannya apa? Pertimbangannya udah terjadi berapa shift gitu. Udah terjadi berapa shift, kita mempertimbangkan jumlah berapa shift itu bisa menyebabkan performa dari ion exchange menurun, misalkan kayak gitu kan. Sedikit diinin aja, di keren-kerenin gitu. Terus oh iya, baru ingat. Jadi kalian mesti ingat nih, di ion essence ini nggak bisa continue. Ini harus antara semi continue atau batch. Maksudnya semi continue, jadi dia dalam waktu singkat dia batch gitu. Jadi selang-seling antara regenerate wash, umpan, terus dilakuin ganti-gantian gitu. Itu bisa jadi hitungannya semi continue lah, atau batch. Kalau batch kan hitungannya waktunya lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada unit ini, bagusnya kalian step rancangan kalian itu antara semi continue atau batch gitu. Karena kalau ini tuh nggak bakal bisa continue kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau continue, mungkin bisa pakai metode pemisahan lain, misalkan kayak membran gitu. Itu kan bisa continue kan. Kalau ini susah gitu. Paling itu aja sih. Kalau misalkan dari kalian ada pertanyaan, kalian boleh kontak teman-teman akademik di himpunan masing-masing buat coba kasih pertanyaan ke aku. Kalau misalnya aku ada waktu, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kira-kira itu aja. Dan udah aja sih. Good luck buat RP kalian. Semoga kalian dapat alat yang nggak ribet-ribet. Oke, bye-bye. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Fania dan Kak Pepe yang sudah meluangkan waktunya untuk tutorial hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi tentang Super Pro bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga untuk masa yang sudah menonton episode kali ini. Dan jangan ketinggalan buat episode selanjutnya ya. Stay tune. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you semuanya.